Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, selamat malam, Happy Friday. Hari ini hari PRT, kita akan bersekutu bersama-sama secara online, memuji Tuhan, berdoa, dan belajar firman Tuhan. Mari, sebelum kita mulai, saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan kami boleh berkumpul secara online untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama-sama dan belajar firman-Mu. Tuhan berkati setiap acara kami, baik melalui doa dan belajar firman, kami bertumbuh semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan. Dan dalam memuji Tuhan, jiwa kami terangkat, lebih lagi bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Malam hari ini, Saudara Melki Ngamba akan memimpin kita dalam beberapa pujian. Saya persilakan. Puji Tuhan, kita boleh diberkati sampai saat hari ini. Karena itu mari kita memuji Tuhan di dalam persekutuan online ini. Dialah segalanya bagiku. Bagiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku, dialah segalanya, dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia kembali, pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan
yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ulai beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ulai beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang berendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Melki sudah memimpin kita dalam 2 pujian yang menguatkan iman kita bahwa dalam hidup ini segala-galanya adalah Tuhan itu sendiri. Mari kita belajar lebih fokus kepada Dia dalam menyembah, memuji, dan melayani pekerjaannya. Saudara, Pak Sardi akan memimpin kita dalam renungan firman Tuhan malam hari ini. Saya persilakan. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita berdoa bersama. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang memelihara dan memberkati hidup kami sampai malam hari ini. Di ibadah PRT online ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicara bagi kami, biar kami boleh mengerti firman-Mu, bahkan lebih dari itu, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, biar Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu. Berfirman bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Saudara-saudara terkasih, ayat kita terambil dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai 21. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pada suatu hari ada seorang pelancong yang berkunjung ke sungai Mississippi untuk pertama kalinya. Waktu itu musim dingin dan permukaan air sungai menjadi batu es yang sangat keras, begitu ya. Di sana dia harus menyeberangi itu sungai menuju ke tepian seberang, tapi tidak ada jembatan dan dia takut untuk menyeberangi itu. Dia khawatir jangan-jangan
permukaan yang menjadi batu es ini akan runtuh dengan berat badannya, dengan menopang badannya. Dia khawatir, dia tunggu, akhirnya sore hari tiba, tidak ada pilihan, dia harus ke seberang. Akhirnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia mulai merayap di permukaan es itu dengan tangan dan lututnya. Dia coba berjalan penuh dengan rasa ragu, penuh dengan ketakutan. Dia coba jalan, dia takut jangan-jangan di tengah jalan esnya ini akan pecah dan dia akan jatuh. Tapi saudara-saudara, di setengah perjalanan dia dengar ada suara orang bernyanyi dengan riangnya. Waktu dia lihat ke belakang, ternyata ada seorang pria berkuda dengan kereta kuda di belakangnya, dengan kereta barang di belakangnya yang mengangkut penuh barang. Dia bernyanyi dengan riang dan melintasi sungai itu dengan begitu mudahnya, dengan begitu cepatnya. Dia sadar, aduh, kenapa saya harus seperti ini? Kedinginan tangan dan lutut saya, begitu takut, begitu cemas. Sedangkan orang itu dengan confident, dengan percaya diri, dengan kereta, dengan beban yang berat, dia lewat saja sedemikian rupa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita seperti seorang pelancong yang lelah ini. Kita takut, kita khawatir terhadap janji-janji Allah. Kita nggak percaya, kita ragu akan janji Allah. Rupanya orang pria yang berkuda tadi adalah penduduk setempat yang tahu betul akan karakteristik sungai Mississippi di musim dingin, bahwa air yang menjadi es itu akan begitu keras, bahkan tidak kalah keras dengan beton. Jadi dia dengan percaya diri karena dia telah kenal, dia tahu keadaan di sana, dan dia begitu confident untuk menyeberang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita sebagai umat Tuhan mudah meragukan Tuhan, meragukan janji-janjinya. Nah, saudara-saudara, dari bacaan kita tadi, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan satu tema, yaitu mengenal kasih dan kuasa Allah. Dari dua ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, paling tidak kita akan memikirkan 3 hal yang dapat kita renungkan. Maksud saya, ada 3 hal yang akan kita renungkan, saudara-saudara. Yang pertama, yaitu bahwa kasih dan kuasa Allah itu jauh melampaui apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Saudara-saudara, latar belakang surat Efesus itu begini. Ditulis oleh Rasul Paulus waktu dia di penjara di kota Roma. Di kota Efesus sendiri adalah sesuatu yang umum. Banyak orang melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa Yunani dan penyembahan terhadap kaisar. Untuk itu Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat agar mereka tidak terpengaruh akan hal ini. Rasul Paulus ingin agar jemaat ini dapat bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam hikmat, agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan. Secara khusus di ayat yang baru kita baca, Rasul Paulus berdoa buat jemaat di Efesus agar jemaat ini dapat mengenal kasih Allah, mengenal kuasanya yang luar biasa. Jadi renungan kita malam hari ini mau berbicara tentang mengenal kasih dan kuasa Allah. Tadi saya katakan ada 3 hal, saudara-saudara, yang bisa kita renungkan dalam renungan malam hari ini. Yang pertama, kasih dan kuasa Allah itu jauh melampaui dari apa yang kita bisa katakan, apa yang bisa kita doakan, dan apa yang bisa kita pikirkan. Allah lebih besar dari apa yang bisa kita ceritakan, saudara-saudara. Dia bisa memindahkan gunung, dia bisa mengganti raja, mengganti presiden, mengganti pemerintahan. Dia mengontrol alam semesta, dia memberi dan mengambil hidup, dia meninggikan dan merendahkan. Dia mampu melakukan segala sesuatu, saudara-saudara, dan tidak ada yang sukar buat dia. Nah, saudara-saudara, seharusnya kebenaran ini memberikan kepada kita sebuah dorongan, sebuah rasa aman, sebuah rasa tenang, optimisme bahwa Allah mampu mengatasi segala sesuatu yang terjadi dan Ia mengontrol dengan sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, sayangnya kadangkala manusia itu seringkali dengan mudah membatasi Tuhan. Dia membatasi bahwa Tuhan itu mampu. Seringkali kita sering berkata, nggak mungkin, daripada berkata kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan
saat Tuhan Yesus mengizinkan sesuatu terjadi berbeda dengan apa yang kita minta, berbeda dengan apa yang kita doakan, ketahuilah Tuhan Yesus sanggup memelihara. Dia jauh lebih besar, dia jauh melakukan lebih hebat dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Bahkan ketika hal terjadi dalam hidup ini tidak seperti yang kita doakan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat saya dikabari sakit terinfeksi COVID-19, saudara-saudara, waktu istri Roin sudah positif COVID-19, doa saya itu begini, Tuhan kalau boleh saya nggak kena COVID, supaya saya bisa merawat istri saya, supaya saya bisa merawat anak-anak saya. Tapi saudara-saudara, ada sesuatu di hati saya berbicara begini, apa kurang kuasaku memeliharamu meskipun kamu kena COVID? Sekalipun kamu kena COVID seperti istrimu, apakah kurang kuasaku, kuasa Tuhan untuk memelihara engkau? Lalu saya berkata, Tuhan ampuni saya meragukan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun saya alami itu, istri dan saya alami itu, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memelihara kami. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memelihara kita. Saudara-saudara, di tengah menjalani sakit yang terjadi itu, saudara-saudara, saya mendapati sesuatu yang agak unik, yaitu saya mendapatkan dari sebuah grup WA yang isinya buat saya agak melemahkan ya. Dia katakan begini, isi dari grup WA itu yang di share mereka bahwa sakit COVID-19 ini nggak bisa sembuh 100%. Sekalipun dia dinyatakan sembuh, dia bisa sewaktu-waktu sakit dan sebagainya. Ada otopsi terhadap korban yang sudah meninggal, paru-parunya cairan hitam dan sebagainya dan sebagainya. Nggak bisa bahwa imun sistemnya rusak, paru-parunya terserang dan tidak akan kembali sempurna. Saudara-saudara bisa bayangkan ketika saudara sakit dan menerima berita seperti ini, tentu sedih, atau mungkin ya saya secara pribadi sih malah menjadi kasihan kepada mereka, yaitu kenapa saya berpikir, kenapa mereka meragukan Tuhan? Bukankah Tuhan mampu melakukan segala perkara? Bukankah tidak ada yang sukar buat Tuhan? Kalau jutaan peristiwa kita dengar, jutaan kesaksian kita dengar, sesuatu atau orang-orang yang mungkin dokter vonis tidak mungkin selamat, tidak bisa hidup, tapi mereka bisa hidup. Bukankah jutaan kisah ini kita dengar dan kita tahu? Saudara-saudara, apa yang sukar buat Tuhan? Saya teringat dengan kisah Panglima Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Panglima tertinggi dari kerajaan Syria, dia kena sakit kusta. Hambanya mengingatkan dia, bagaimana kalau engkau pergi ke Samaria, karena di sana ada seorang nabi Tuhan yang mungkin bisa menyembuhkan engkau. Lalu singkat cerita, dia pergi ke sana dan bertemu dengan hamba Tuhan di sana, Elisa. Dan saudara-saudara, dia hanya minta untuk disembuhkan. Memang caranya tidak seperti yang dia pikirkan. Dia disuruh untuk mandi di sungai, berendam di sungai. Dan itu akhirnya dia lakukan. Saudara, apa yang terjadi? Ini sesuatu yang saya dapatkan. Dia tidak hanya sembuh dari sakit kustanya, tapi tubuhnya Tuhan pulihkan seperti anak muda lagi. Jadi saudara-saudara, Tuhan bisa sembuhkan bukan seperti sedia kala saja, tapi jauh lebih daripada itu, jauh lebih baik dari itu Tuhan bisa lakukan. Nah, saudara-saudara, ini membuat sebuah keprihatinan buat saya, buat teman-teman atau orang-orang yang mengirim, men-share berita-berita yang tidak tahu kebenarannya ya. Sekalipun itu benar, saudara-saudara, sekalipun berita itu benar, bukankah Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan segala perkara? Yang pertama, saudara-saudara, belajar dari kasih dan kuasa Allah, kita mendapati bahwa kasih dan kuasa Allah jauh melampaui apa yang kita doa dan pikirkan. Yang kedua, saudara-saudara, kasih dan kuasa Allah itu menjadikan kita berguna baginya. Coba kalau saudara lihat ayatnya yang ke-20 bagian B, di mana Allah bekerja di dalam kita, di situ dikatakan. Ayat yang ke-20 bagian B, di situ diceritakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih dan kuasa Allah itu juga menjadikan kita berguna bagi Allah. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk melayani Tuhan. John Newton yang mengarang lagu Amazing Grace berkata begini, siapakah aku ini?
Aku seorang yang celaka, aku seorang berdebah, aku seorang bajingan, aku seorang kutu busuk, aku seperti kutu busuk yang tidak berarti, tapi Engkau selamatkan. Siapakah aku ini, katanya. Saudara-saudara, hidup yang sia-sia menjadi berguna di dalam Tuhan. Kasih dan kuasa Allah itu mampu melakukannya buat kita. Yang tadinya sia-sia jadi berguna buat Tuhan. Kita diselamatkan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Kita dipilih, saudara-saudara, sebagai seperti bejana yang rapuh. Kita adalah bejana yang rapuh, namun dijadikan alatnya untuk kemuliaannya. Bukankah ini sesuatu yang istimewa, saudara-saudara? Kasih dan kuasa Allah menjadikan kita berguna bagi Tuhan. Tanpa Dia, saudara-saudara, tanpa Dia yang melakukan itu, hidup kita tanpa harapan. Hidup kita tidak berguna seperti kesaksian John Newton tadi. Tapi karena Tuhan mengangkat kita, kasih dan kuasanya menjadikan kita hambanya, menjadikan kita pelayannya, menjadikan kita berguna buat pekerjaan Tuhan. Banggalah menjadi seorang pelayan Tuhan. Ketika kita diselamatkan Tuhan, kita dijadikan pelayan-pelayannya yang bertugas untuk menyampaikan, untuk memberitakan dan menyiarkan Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari ada seorang misionaris yang bernama William Carey, hidup tahun 1761 sampai 1834. Dia seorang penginjil di India. Satu hari dia resah dengan sikap anaknya yang bernama Felix, saudara-saudara. Karena Felix pernah berjanji menjadi seorang misionaris, tapi dia ingkar saat ditunjuk menjadi duta besar Burma oleh Ratu Inggris. Dalam kecemasannya, dalam keresahannya, Carey menulis surat kepada beberapa orang teman dengan isi seperti ini. Doakan Felix, dia mengalami kemerosotan, dia mengalami penurunan menjadi utusan kerajaan Inggris, padahal dia seharusnya menjadi pelayan raja di atas segala raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banggalah kita akan kasih dan kuasa Allah yang mengubahkan kita sedemikian rupa, yang bukan hanya menyelamatkan kita, tapi juga yang menjadikan kita pelayannya, pelayan raja di atas segala raja. William Carey bisa melihat dengan mata rohani bahwa jabatan duniawi yang diperoleh anaknya itu adalah sebuah penurunan, itu adalah sebuah kemerosotan dari ketimbang dia seharusnya adalah seorang pelayan dari raja di atas segala raja. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sadarkah engkau bahwa kasih dan kuasa Allah bukan hanya menyelamatkan kita, tapi menjadikan kita hambanya, menjadikan kita alatnya, sehingga kita berguna menjadi alat, menjadi hamba raja di atas segala raja. Seharusnya hal ini mendorong kita, memotivasi kita untuk lebih setia melayani Tuhan. Kita tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan, tentu. Apapun yang kita lakukan tidak pernah setimpal, sepantas dengan kebaikan dan pengorbanannya. Tetapi saudara-saudara, ketika Tuhan panggil kita dan selamatkan kita, Dia ingin kita juga menjadi pelayannya, menjadi duta-dutanya bagi dunia ini. Seharusnya ini mendorong kita untuk bersemangat dan antusias untuk melakukan apa yang telah saudara lakukan. Saya menghimbau saudara-saudara yang sudah melayani Tuhan, mari pandang panggilan kita bahwa kasih dan kuasanya membuat kita berguna buat kerajaannya. Dan buat saudara-saudara yang belum ambil bagian dalam pelayanan, mari ambil bagian, mari. Karena kita tidak tahu waktunya, mari layani Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, yang bisa kita renungkan dari Efesus 3 pasal 20-21, bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah, ayat yang ke-21. Saudara-saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan kita harusnya mendatangkan kemuliaan bagi Allah, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Saudara-saudara, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, semua berasal dari Allah, bukan? Talenta, uang, harta kita, bahkan waktu kita, itu pun semua datang dari Tuhan dan semua adalah miliknya Tuhan, bukan? Seharusnya itu kita kelola dan kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Sama seperti kata Rasul Yohanes, ia harus semakin besar
dan aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita menyadari hal ini, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang ada pada kita seharusnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia yang semakin diutamakan, dia yang semakin besar, dan kita harus yang semakin kecil, dan Tuhan yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Saya senang sekali melayani di IGNC, membantu pelayanan di sana. Satu yang terkesan ketika kita berdoa, saudara-saudara, sebelum mulai pelayanan, khususnya di pelayanan minggu, kita di belakang berdoa dengan Bapak Pendeta Adventist bersama semua pelayan. Dan setelah doa itu ada landasan pelayanan yang IGNC yang kita ucapkan, yang terdapat dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu setiap minggu kita ikrarkan dalam doa, setelah doa selesai sebelum melayani Tuhan. Saudara-saudara, segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan, kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan kuasa Allah itu harusnya mendatangkan kemuliaan semata-mata untuk Tuhan saja. Pada waktu Juli 26 sampai Agustus 7, 1971, saudara-saudara, jutaan mata di dunia tertuju kepada misi Apollo 15 ke bulan. Dua astronot yang kita tahu saat itu adalah David Scott dan James Irwin. Mereka 66 jam ada di luar angkasa. Dan saudara-saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba berkendaraan di bulan dengan kendaraan khusus. Dan mereka bisa berjalan sejauh lebih kurang 17 mile di bulan. Waktu itu sangat gempar, dunia heboh, mereka menjadi idola, mereka menjadi sangat terkenal sekali di seluruh dunia saat itu. Nah, sekembalinya ke bumi, saudara-saudara, James Irwin adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dia berkata begini, setelah saya sadar bahwa saya bukanlah seorang selebriti, tapi seorang pelayan. Saya adalah pelayan Allah di planet bumi ini untuk menceritakan apa yang saya alami dari Tuhan, untuk menceritakan kasih dan kuasa Allah sehingga orang lain dapat mengenal kemuliaannya Allah. Itu katanya. Saudara-saudara, luar biasa kerendahan hati. Dia sadar bahwa segala kemuliaan harus kembali kepada Allah. Mungkin sebagian besar kita nggak bisa meraih pencapaian seperti James Irwin ini, bisa ke bulan. Tapi paling tidak, saudara-saudara, kita bisa memiliki semangatnya. Kita bisa mendapatkan, bisa mencontoh semangatnya. Semangat seorang pelayan yang mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ini yang kita pelajari ketika kita memikirkan kasih dan kuasa Allah yang harusnya mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kenali kasih dan kuasa Allah, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Jauh lebih hebat dari apa yang bisa kita pikirkan. Sebab Tuhan Yesus luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat renungan singkat di Jumat ibadah PRT malam ini. Ajar kami untuk memandang firman-Mu, mengenal kasih dan kuasa-Mu yang jauh melampaui apapun juga. Engkau hebat Tuhan. Beri kami hikmat-Mu melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Engkau berkuasa. Terima kasih buat renungan firman Tuhan malam hari ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Pakailah hidup kami, Tuhan, untuk memuliakan Engkau, melayani Engkau selagi kami ada. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan waktu selanjutnya ke Bapak Pendeta Adventist. Terima kasih.
Saudara, mari kita masuk dalam persekutuan doa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih sudah belajar firman-Mu. Tolonglah kami semua bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya semakin hari iman kerohanian kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama menaikkan doa syafaat kami, khususnya untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya. Kami berdoa untuk Emi ya Tuhan, yang baru selesai operasi rahim beberapa hari lalu. Tuhan memberkati pemulihannya. Tuhan sedang menolong dia dan bayinya tetap sehat, menunggu waktu yang Tuhan tepat pada waktunya boleh melahirkan dengan baik dan sehat, baik ibu dan anak, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Lucy, mamanya Yanti Jones. Tuhan menolong dia supaya tangannya yang masih sakit Tuhan pulihkan secara sempurna. Tuhan berikan sukacita, kesehatan dan kekuatan pada dirinya yang sudah mulai beribadah kepada Tuhan di gereja. Kami bersyukur Tuhan. Kami doakan Ibu Hatiria, Tuhan juga menolong pemulihan kesehatan, baik jantungnya maupun bagian-bagian lain yang lemah. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan dan sembuhkan dia. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda, Tuhan menolong juga dalam pemulihan kakinya dan punggungnya, dan bagian tubuh lain yang lemah. Tuhan tahu. Kami minta Tuhan, kuasa darah-Mu yang sudah menyucikan dosa, kuasa darah-Mu juga menyembuhkan sakit penyakitnya tepat pada waktu Tuhan yang paling indah, agar pelayanannya lebih efektif dan lebih produktif. Kami berdoa untuk Koregi, untuk pemulihan pasca stroke-nya. Tuhan kasihani dia juga. Tuhan menolong dia supaya tepat pada waktu Tuhan dia boleh sembuh kembali. Dia boleh beribadah lagi dan boleh melayani Tuhan. Kami doakan Wan yang sakit di lututnya. Tuhan tahu kondisinya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia. Tuhan pulihkan dia secara sempurna dengan cara dan waktu Tuhan. Tuhan menolong seluruh proses pengobatan yang sedang dijalaninya ya Tuhan. Kami berdoa untuk Shirley yang juga sakit di telapak kakinya. Tuhan tahu. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan pulihkan dia agar tidak mengganggu pelayanannya dan pekerjaannya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua senior-senior kami di IGNC. Tuhan sendiri yang menguatkan mereka. Tuhan memberkati mereka, tambahkan sukacita di dalam kesendirian mereka. Tuhan sertai agar mereka merasakan kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk Om Tan, Om Paul, Tante Lena dalam pemulihan matanya, Tante Isha, Tante Ita, Cihuain, Tante Sumi, dan semua Om dan Tante yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan tahu kondisi mereka. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Ya Tuhan, hiburkan dan kuatkanlah mereka di masa senior, masa lanjut usia. Mereka sungguh-sungguh boleh menikmati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan yang dengan keluarga mereka boleh menikmati persekutuan yang lebih indah. Kami doakan semua majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC ya Tuhan, tolong supaya yang melayani tetap semangat, diberi kesehatan, kekuatan ekstra. Seluruh jemaat dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari semua sakit penyakit dan virus, khususnya COVID-19 yang masih belum pulih ya Tuhan. Tuhan kasihani. Kami berdoa untuk ibadah minggu pagi. Ya Tuhan, tolong supaya rekan-rekan yang bisa hadir ibadah boleh datang dan bersukacita dan menyembah Tuhan dengan kesehatan yang datang dari Tuhan, kekuatan datang dari Tuhan. Kami doakan untuk recording dan editing untuk online minggu malam. Tuhan, berkatilah teman-teman semua yang mengerjakan pelayanan ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita dalam pelayanan. Khususnya dalam 1 bulan ke depan, kami masih mau extend, memperpanjang ibadah minggu malam online dan PRT online. Tuhan menolong semua rekan-rekan yang melayani dalam hal ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah pusat dan lokal di California khususnya ya Tuhan, dalam pemulihan COVID-19 akhir-akhir ini ya Tuhan. Tolong, karena ada penambahan di LA County. Tuhan tolong supaya para pasien boleh dilayani dengan baik. Kami berdoa untuk semua dokter, nurse, teman-teman, rekan-rekan yang bekerja setiap hari di bagian-bagian yang penting, esensi. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menolong. Biarlah ya Tuhan, para korban yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan, mereka boleh lebih kuat dan teguh
beriman kepada Tuhan. Kami doakan pemulihan situasi di Amerika, khususnya politik dan keamanan ya Tuhan. Menjelang pemilu, Tuhan tolong biar ada kestabilan dan Amerika bisa berjalan baik dan tetap menjadi pionir. Gereja-gereja Tuhan menyuarakan kebenaran Tuhan dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Berilah kebangunan rohani dan kebangunan moral di Amerika ini ya Tuhan. Kami doakan Indonesia juga dalam pemulihan COVID-19 dan semua aspek-aspek lain. Tuhan memberkati pemerintahan yang paling tinggi di pusat sampai paling rendah di daerah. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, moral yang tinggi, tanggung jawab di dalam melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh dunia yang sedang menantikan karya pemulihan dari Tuhan. Tuhan tolong supaya reopen yang perlahan-lahan bisa dilakukan dengan baik dan dunia boleh normal lagi. Tuhan tolong melalui semua wabah ini ya Tuhan, banyak manusia bisa mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana dan orang Kristen di mana-mana dan para misionaris yang melayani di kota, di desa, di pedalaman, dimanapun Tuhan lindungi. Tuhan berkati satu persatu pelayanan mereka. Tuhan tolong gereja Tuhan tetap berfungsi sebagai garam dan terang bagi dunia yang gelap, yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk pekabaran Injil melalui internet dalam berbagai format medsos di dunia ini. Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh pada masa wabah ini ya Tuhan, Injil Tuhan lebih cepat dan lebih luas disebarluaskan dan lebih banyak bangsa dan suku bangsa mendengarkan Injil keselamatan dari Tuhan. Ya Tuhan, akhirnya kami berdoa untuk diri kami masing-masing dengan pergumulan kami masing-masing, entahkah masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah relasi, teman hidup, status, dan berbagai persoalan lainnya. Tuhan, Engkau tahu. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak memberikan pencobaan dan ujian melebihi kekuatan kami. Dan jika itu datang, Tuhan akan bukakan jalan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan, agar kami semua boleh mengalaminya dan kami boleh menyaksikan nama-Mu untuk kebesaran nama-Mu dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami mohon di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, izinkan saya pakai beberapa waktu untuk pengumuman. Yang pertama, PRT kita akan tetap online untuk setiap Jumat sepanjang bulan Juli, sehubungan dengan situasi kondisi di California yang belum begitu mendukung. Jadi nanti kalau ada perubahan akan diumumkan selanjutnya. Jadi masih 4 Jumat lagi di bulan Juli, kita tetap akan online setiap hari Jumat. Kedua, ibadah minggu pagi tetap di gereja. Minggu ini tanggal 28 Juni pukul 11 pagi. Ya, sudah 3 minggu kita beribadah di gereja. Ya, ibadah pagi, puji Tuhan, semua sehat, semua baik, semua berjalan lancar. Saudara tetap doakan terus pelayanan IGNC dan seluruh jemaat dan aktivis yang melayani dengan setia dan beribadah dengan setia minggu pagi jam 11. Nah, yang ketiga, untuk minggu sore, saudara, tadinya kita mau open Juli pertama, tapi karena situasi yang belum mendukung, kita tetap akan online, ya, pukul 7.30 minggu sore. Jadi maaf minggu lalu agak telat karena acara Parents Day memang agak panjang acaranya dan upload ke YouTube agak lama. Ya, doakan agar minggu ini bisa on time, ditayang di YouTube 7.30 malam. Ya. Nah, ibadah sore rencana akan dibuka pada minggu pertama bulan Agustus. Jadi bulan Juli, 4 hari minggu sore kita tetap akan online dulu sampai situasi
LA County sungguh-sungguh lebih mendukung dalam pelayanan malam hari. Oke? Yang keempat, sesudah PRT ini ada acara interaksi pukul 8.30 sampai 9.30 seperti biasa melalui apps Webex. Ya, kita bisa kesaksian, tanya jawab, ya, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Oke, sampai ketemu di acara interaksi. Tuhan memberkati saudara sekalian.